Berapa? Dua puluh ya. Fayaqulu Malik. Malik ladzalika. Sabilun gitu ya. Panjang benar udah kelewatannya ya. Bagi yang ada kitabnya dibuka halaman 14 baris 20 19. Fayaqulu Malik. Iya, Fayaqulu Malik Ya masyarul asqiya. Dari ya masyarul asqiya itu. Fayaqulu Malik. Fayaqulu Malik ya masyarul asqiya itu. Iya. Baik, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu Malikun. Ya masyarul asqiya. Sami'tul kalama. Wa fahimtul maqala. Fayaquluna. Na'am. Lakin. Ya Malik. Amhilna. Sa'atan. Tanuhu. Nun ya. Nanuhu. Ala anfusina. Fayaqulu Maliku. Ma ilayya. Ma ilayya dhalika. Sabilun. Fayatihim. Nida'un. Min kibalil arsi. Ya Maliku. Amhilhum. Yabkuna. Ala anfusihim. Wayatamayyazuna. Asnafan. Hamalatul Qur'ani. Ala hiddatin. Wal hujjaju. Ala hiddatin. Wal guzzatu. Ala hiddatin. Wan nisa'u. Ala hiddatin. Thumma yanuhuna. Ala anfusihim. Yaquluna. Kaifa nasbiru. Alan nari. Walam nakun. Nasbiru. Ala harri syamsi. Wa kaifa nasbiru. Ala libasil tutrani. Wa inna a'tadna linas thiyabi. Wa kaifa nasbiru. Ala akli zagumi. Wa syurbil hamimi. Wa kunna a'tadna tayyibat ta'ami. Wa baridas syarabi. Bainama hum yanuhuna. Id atahumun nida'a. Nida'u min kibalil arsi. Ya Malik. Ihilhumul baba. Al-a'la min
nastahi Inna nastahi an naqula an naqula wa yasuquhum malikun wa yaj'alu al-masyayikha amamahum was-subbana min waraihim an-nisaa min khalfihim hatta atau safira jahannama wa yahruju ilaihim malaikatun biladun sidadun uliku ila qulubin la yarhamuna biha wa yata'allaqu bi kulli insanin minhum alfun min az-zabaniyati wa yadkhuluna bihim an-nara minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bihi wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatihi wa minhum man ta'khudhuhu ila wasatihi wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila sadrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nggak ngulang lagi nih karena ini pelajarannya panjang betul ini, ya, luar biasa. Melanjutkan halaman 14 baris ke-19. Fayaqulu Malik, maka berkata Imam Malik kepada umat Nabi Muhammad SAW yang mereka telah divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi yang namanya umat-umat selain umat Nabi Muhammad, ketika dihadapkan kepada malaikat Malik, mereka dalam keadaan terbelenggu, kaki, tangan, ya. Sebagaimana teroris-teroris yang kita lihat di televisi, tangan diikat, ya, di borgol dengan juga apa? Sebenarnya besi-besi itu, jadi jalan begini susah. Matanya biru mungkin karena dipukulin dan seterusnya. Dan keadaan kondisi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad ketika mereka digiring untuk masuk neraka jahanam dihadapkan kepada malaikat Malik, kondisinya seperti itu. Makanya malaikat Malik bingung, ini siapa sih ini? Datang mereka digiring kepada aku tapi bebas, mukanya bersih, enggak, matanya enggak biru kayak bonyok, wajahnya enggak hitam-hitaman, enggak diborgol. Ya, ini siapa ini? Kira-kira itu pelajaran yang lulus seperti itu. Kondisi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, masyarul asqiya, ya, orang-orang yang syaki, yang lacur, hai orang-orang yang lacur, kata malaikat Malik, as-sami'tumul kalam wa fahimtumul maqal. Apakah kau dengar, ya, ucapan, ya, dari seruan yang diserukan dari arah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fahimtumul maqal, dan apakah kalian memahami seruan, ya, min qibalil aras, ya. Itu di bawahnya min qibalil aras, tetap kembalinya sama min qibalil aras.
seruan daripada al-maqal. Al-maqal adalah seruan. Wa yaquluna na'am. Mereka yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan na'am. Iya, ya. Kami dengar dan kami pahami seruan tersebut. Lakin ya Malik, akan tetapi wahai malaikat Malik, amhilna ya sa'atan, yaitu beri atau tangguhkan sebentar waktu untuk kami, tunda dulu untuk kami. Jadi diminta ditangguhkan. Kalau orang mau dijeblosin ke penjara, jangan dulu sebentar, beri kami kesempatan untuk bicara sama keluarga, ya, untuk apa namanya, kami akan tinggal di penjara sekian tahun, ya, kami ingin tumpahkan rasa kepada keluarga, beri kami waktu, kira-kira seperti itu. Diambilnya, beri waktu atau tunda untuk kami, ya, saatan, yaitu waktu. Nanuhu ala anfusina, yaitu untuk meratapi diri kami. Beri waktu untuk kami meratapi diri kami, menyesali diri kami. Kenapa dulu nggak dengar nasihat orang tua, nggak dengar guru-guru kiai-kiai ma'alumi memberi nasihat, ya. Kenapa kami kerja semua pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah dan Rasul? Itu yang dimaksud tadi. Ya, dia sampaikan keluhan-keluhannya, ratapan-ratapannya, dia ratapi penyesalan dirinya. Kenapa dulu masa muda kami sia-siakan? Kami nggak sadar diri, seenak-enak ini juga dalam dunia, sehingga pada saat kami diletakkan oleh Allah masuk mereka jalan. Itu maksudnya dia itu minta dia apa ditunda untuk apa? Untuk meratapi diri di hadapan Allah. Fayaqulu Malik, ya, ya, malaka, ya, malaka, ma ila dzalika sabilun. Enggak ada jalan, ya. Harusnya ilaikum, tapi kenapa ilah aja di sini? Ila dzalika, enggak ada jalan untuk kalian, ya. Artinya udah gak ada kesempatan lagi. Ente nggak bisa kembali lagi ke alam dunia. Buat apa ente ngeluh? Orang udah diputusin, ya. Harusnya itu di saat di mahsyar berdebat sama Allah. Maksud malaikat begitu, udah diputusin itu baru ngeluh, baru meratap, ya Allah, kami salah, nggak ditanggung gue dong. Maksudnya begitu, udah diputusin buat apa? Ya, jadi nggak ada jalan untuk kalian, nggak ada jalan untuk kalian, ya, untuk mendapatkan keringanan dan segala sesuatunya. Harusnya debat Allah saat itu di padang mahsyar ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa apa kita nggak punya dalil? Memang itu maksiat, filenya ada Allah. Ya, dari mulai kenalan di kereta, ya, jajan makan bakso, semuanya direkam sama Allah. Ente pakai pakaian apa, pakai sendal terbalik tuh, semuanya ketahuan. Nggak bisa ente debat Allah. Allah menghukum kita dengan dasar bukti. Kalau ente mau ngeles, ya nggak bisa. Makanya nggak didebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diminta sama malaikat Malik, beri tenggang waktu untuk saya untuk apa? Jadi meratapi, ya, segala kesalahan kami, meratap kepada Allah
berkali-kali aja Allah ya kamu mereka udah bebasin siang nggak ada kata pada wali tadi mana tadi Ma'ila dzalika sabilun wa yatihim nida'un min qibalil arsy, maka datang kepada mereka seruan dari arah-arah ya, ada suara terdengar dari arah-arah ya Malik amhilhum, wahai Malik beri tunda mereka dan kasih waktu ya. Umat Nabi Muhammad doang yang dapat fasilitas begitu. Yang lain nggak ada, seret sudah, nggak ada tunda-tunda. Kita ditunda sama Allah boleh ditunda. Kalau kita nggak tunda itu terus halal. Kalau aku capek nungguin lo, diberi tunda. Mari beri tunda kepada mereka. Ya berguna ala anfusihim. Yang guna sama tuh amhilna, yaitu apa untuk ya nuhu yang atau nanuhu. Tadi yang pun artinya kan menangisi diri, arti meratapi diri ya, jadi persamaannya seperti itu yang guna atau nanu. Yaquluna ya, mereka berkata, yaitu orang-orang yang apa tadi yang minta ditunda dia meratapi, mereka berkata ya, apa perkataan mereka di dalam peratapannya ya. Mana tadi wataymayyazuna asnafan gitu ya. Ya. Maka tamayazun mereka itu tamayaz yaitu terpisah-pisah, memisahkan diri satu sama lain, memisahkan diri. Ya, enggak berkelompok mereka meratap, enggak berkelompok tapi memisahkan diri. Asnafan ya, memisahkan diri ya dengan beberapa kelompok ya, memisahkan diri dalam ya, kelompok. Yang kelompok pertama yaitu hamalatul Quran, orang-orang yang yaitu penghafal Al-Quran ya, penghafal Al-Quran. Masya Allah, hati-hati menghafal Al-Quran, ini calonnya udaranya masuk neraka jahanam. Mereka menghafal tapi mereka nggak kenal isi kandungan Al-Quran. Celaka betul orang yang menghafal Al-Quran tapi nggak mau mengerti. Jadi kasih tahu tuh, kalau kita pesantrenkan anak kita mereka hafizul Quran, pesantren tahfidzul Quran ada kan tuh ya, menyebar di negeri kita. Tapi mereka nggak diajarin tuh bahasa Arab untuk mengenal isi Al-Quran, nggak diajarkan tuh alat untuk membongkar isi Al-Quran. Masya Allah, mereka tahfidzul Quran, tapi mereka pekerjaannya mendengar Al-Quran. Dia tuh ISIS tuh dulu di Suriah yang membantai Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Mereka. Tahfidzul Quran, semuanya Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Tapi kerjaan dia membunuhin, memperkosa kaum muslimin. Itu orang tahfidzul Quran, nggak bisa disanggah itu, nggak bisa disanggah. Tapi kita Ahlus Sunnah juga, iya, kita juga anak-anak itu tahfidzul Quran Ahlus Sunnah, yang dagangannya begitu. Hati-hati, setelah dia tahfidzul Quran keluar, masukkan pesantren Salafiyah yang mempelajari kitab-kitab kuning.
biar dikenal isi kandungan Al-Quran, baru hatinya lembut. Kalau enggak dia akan membantai umat Nabi Muhammad. Pulang juga maki-maki bapaknya, pulang-pulang juga maki-maki orang kampung, tidak sesuai dengan apa yang dipelajari. Hati-hati. Nah ini diantara mereka katanya kelompok yang memisahkan diri, diantaranya yang pertama adalah apa tadi? Amalatul Quran. Ada hiddatin, satu kelompok katanya, kelompok tersendiri jadinya. Wal hujjat ala hiddatin, itu orang yang pergi haji, ya, orang-orang yang sudah punya gelar haji, ya, karena merasa sudah dapat jaminan orang yang pulang haji itu kembali ke negerinya 83 tahun, ya, dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dibebaskan kewajiban, pahalanya seakan-akan kamu sudah melaksanakan ibadah kepada Allah 83 tahun. Sudah di cadangan 30 tahun. Enggak sholat. Ini gelarnya ini hadis ini yang memberitahu ternyata banyak benar haji-haji yang masuk neraka karena mereka nggak paham, ya, melaksanakan kewajiban haji itu adalah perintah Allah. Kewajiban kamu melaksanakan ibadah di negeri kita ini kewajiban kita, bukan berarti dibebaskan 83 tahun tidak ibadah lagi. Ini pemahaman yang salah. As'alullah salam. Jadi kelompok haji, ya, ada hiddatin, kelompok tersendiri. Udah dua kelompok tuh. Wal guzzat ala hiddatin, orang yang berperang, ya. Di zaman Nabi banyak tuh, ya, zaman sahabat juga banyak sekali orang yang ikut perang. Tapi ikut perang ini karena Allah, karena Rasulnya, atau karena apa? Ya. Harus karena Allah dan Rasulnya, harus bela agama. Itu namanya guzzat. Itu adalah orang yang ikut perang. Jangan hanya pengen disebut dalam sejarah tapi nggak ikhlas. Jadi banyak sekali itu pahlawan-pahlawan perang yang niatnya hanya Allah yang tahu. Kita tahunya adalah pembela-pembela bangsa. Ya, mudah-mudahan seperti itu karena Allah Ta'ala selamat dia, kalau enggak neraka jahanam. Enggak gampang orang mau membela bangsa dan negara, membela agama, enggak gampang, harus karena Allah. Itu namanya tadi apa? Hijjatun, guzzat, ya. Ala hiddatin, ya, kelompok tersendiri. Jadi kelompok Al-Quran sendiri, kelompok hujjat, haji-haji sendiri, dan kelompok orang-orang yang berperang di jalan Allah sendiri. Wan nisa ala hiddatin, dan kelompok perempuan, tubuh-tubuh perempuan, tidak digabung dengan laki-laki. Mereka memisahkan diri, punya kelompok tersendiri perempuan. Terus summa yanuhuna ala anfusihim, kemudian masing-masing mereka, ya, yaitu meratapi diri mereka, ya, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan semua keluh kesahnya, penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Id atahumun nida'u min qibalil arsy, tiba-tiba datang kepada mereka yaitu seruan dari arah arsy. Ada terdengar suara tuh dari arah arsy. Ya Malik, hai malaikat Malik, adhilhum, ya, mana tadi? Al-bab al-a'la gitu ya.
Ya, hai Malik, masukkan mereka ya pada pintu yang a'la, yang paling atas, neraka jahanam yang paling atas. Ya, umat Nabi Muhammad hanya ditempatkan yang paling atas. Coba kalau kita goreng apa-apa, goreng apa-apa nih, penggorengan luar biasa. Mana lebih panas, yang di bawah apa yang di atas? Bawah. Dia udah diem. Bawah. Yang tukang gorengannya mau tidak mau yang paling bawah, yang paling merasakan panasnya, yang di atas kurang. Umat Nabi Muhammad di atas. Oh, murah deh. Ya, Allah sayang benar umat Nabi Muhammad. Allah. Jadi dimasukin mereka memang kesalahannya. Ya, kesalahannya Allah hukum karena kesalahannya, tapi rahmat Allah masih ada ditaruh di atas. Luar biasa. Kalau gitu enak kalau saja, gitu. Mereka enak. Al-bab al-a'la minan nar, pintu yang paling atas daripada neraka jahanam. Fayaqulu ya ma'syarul asqiya, maka berkata malaikat Malik, hai orang-orang yang lacur, asami'tumul kalam wa fahimtumul maqal, apakah kalian mendengar perkataan tersebut, ya, dan apakah kalian paham seruan tersebut? Ya. Fayaquluna, maka mereka berkata, yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka mengatakan, ya Malik, benar nggak? Mana tadi sih? Fayaquluna, na'am, gitu. Ya Malik, ya wahai Malik, aku dengar dan kami pahami, dan kami dengar, kami pula pahami apa yang disampaikan. Ya Malik, mana lagi situ hilang-hilang. Fayaqulu Malikun, gitu ya. Maka berkata malaikat Malik, min ayyi ummatin antum. Ya, ente dari umat mana sih? Ya, ente umat siapa sih ini? Dari mana sih umat ini? Fayaquluna, maka mereka, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, mengatakan, inna nastahi an naqula, sesungguhnya kami malu untuk mengakui, untuk berkata, untuk mengakui bahwa kami umat ini mau deh, ya, umat Nabi Muhammad nggak mau ya, ngakui itu, kami malu katanya. Fayasubuhum Malikun, kemudian malaikat Malik menggiring itu semuanya umat Nabi Muhammad yang sudah divonis masuk neraka jahanam, digiring ke dalam neraka jahanam. Dikumpulkan dulu sebelum dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikumpulkan dulu. Fayaj'alu, ya, masyayikha amamahum, ya, malaikat Malik pilih tuh yang tua-tuaan di depan. Ini yang ngomong kita kan bukan yang tua, hati-hati yang tua. Yang tua di depan, ngap-ngapan duluan deh. Mana tadi? Wasubbana, ya, min waraihim, jadi di belakang orang tua para pemuda. Ya, wan nisaa min khalfihim, di belakang kaum khalfa, di mana wara'a, diri juga. Jadi di belakang di belakang pemuda, yaitu kaum para pemuda. Hatta atau safira jahannam, sampai mereka mendatangi pinggiran atau tepi neraka jahanam. Ya Allah,
Neraka jahanam kalau pinggir surga kali enak, pinggir neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yakhruju ilaihim malaikatun ghiladun shidadun khuliqu bila qulubin. Maka keluarlah malaikat ya kepada ya umat Nabi Muhammad yang haknya masuk neraka jahanam. Keluar tuh malaikat menyambut. Siapa yang menyambut? Malaikatun ghiladun, malaikat yang ghilad. Arti ghilad itu kasar atau keras. Kasar atau keras, malaikat kerasnya luar biasa. Syidadun, begitu juga kejam ya, malaikat yang kejam itu malaikat zabaniyah itu luar biasa, keras, kejam. Uliku ya bila qulubin, diciptakan oleh Allah nggak punya hati. Jadi orang nggak punya perasaan, orang kalau nggak punya hati, wah kejamnya luar biasa. Coba deh kalau kita lihat kejadian-kejadian di televisi, orang bikin mana nggak punya hati kali ya. Nah, ini telah malaikat yang punya hati. Ya. Nyiksa udah seenak-enaknya nyiksa. Kalau ini nyiksa nggak merasa sakit. Coba kita disiksa sama orang yang habis nyiksa terus diurut sama Allah. Bisa begitu, kecapean, kemungkinan keseleo. Tapi kalau malaikat nggak ada. Masya Allah. Maka ghiladun shidadun khuliqu bila qulubin, diciptakan tanpa punya hati, nggak ada hatinya. Wala yarhamuna biha, dan tidak punya kasih sayang. Ya, nggak ada kasih sayangnya. Seperti tentara Israel nggak ada kasih sayangnya kepada manusia. Binatang sudah dianggap selain dari bangsa Israel itu binatang. Ya, dihalal darahnya dan boleh dikorbankan. Maka setiap tahun umat Islam dipotong-potongnya darahnya diminum pada ulang tahunnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya apa tadi? Fala yarhamuna biha. Yata'allaqu bi kulli insanin. Ya, yata'allaqu bil ayutin. Tahu gelayutin ya? Yata'allaqu bil ayutin atau diseret. Ya. Kalau kita anak kecil dulu, kalau kan sama ibu kita nangis pengen beli apa-apa nggak dibeliin, itu gelayutan di rumah kita. Karena kira rokok keturunan. Kita jangan lihat, jadi lagi loh. Bisa begitu. Gelayutan atau menyeret. Siapa tuh yang bergelayutan? Kepada siapa bergelayutan? Di kulli insan. Tiap satu orang ya digelayuti. Setiap satu orang digelayuti oleh siapa? Minhum ya alfun min zabaniyah. Setiap satu orang digelayutin oleh 1000 malaikat zabaniyah. Bayangin satu orang dikerubutin 1000. Ya, kita dikerubutin 2 aja sama orang fair ya. Apalagi yang malaikat. Belum diapa-apain kalau di pondok semua. Allahu Akbar, itu seremnya neraka jahanam. Gimana mau selamat kita di neraka jahanam? Jadi setiap orang diseret atau digelayutin oleh 1000 malaikat zabaniyah. Wa yadkhuluna bihim an-nar. Kemudian ya orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu masuk bersama malaikat zabaniyah tadi ya ke dalam neraka jahanam. Habis sudah kalau di dalam kita.
dalam neraka emang itu apa kekuasaan dia. Ya, kalau kita masuk ke wilayah orang, habis kita nggak punya apa-apa. Ini sekarang neraka itu wilayahnya malaikat Zabani. Zabani ya udah seenak-enaknya dia melakukan kita. Karena itu semuanya berdasarkan perintah Allah. Perintah Allah menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka jahanam. Terus